bunda-bunda yang saya banggakan, jadi seperti yang disampaikan oleh sambutan di awal tadi, kita mencoba untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan pembina pramuka prasiaga. Jadi nanti ada beberapa materi, kalau nggak salah nanti 3, yang satunya dari Kak Suhermanto dari Warcap, terus pemateri-materi disusul selanjutnya. Materinya harus benar-benar dipahami. Ada apa dengan prasiaga? Seperti dikutip di awal tadi, prasiaga ini adalah bagian dari programnya Menteri Pendidikan. Pundak lutut kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, di sini saya ingin menegaskan hanya 3 kata saja yang harus dipahami. Apa itu? 1, kata pramuka. 2, kepramukaan. 3, gerakan pramuka. Pramuka itu satu kata yang ternyata kepanjangannya adalah Praja Muda Karana. Nek pramuka itu berarti orangnya, anggotanya. Tapi anggotanya itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu anggota muda dan anggota dewasa. Golongan pertama namanya golongan siaga, yang usianya mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun. Golongan yang kedua tingkatannya adalah penggalang, yang usianya 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Golongan penegak berikutnya yaitu 16 tahun sampai dengan 21 tahun. Golongan pandega 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Sedangkan golongan orang dewasa digolongan menjadi yang namanya pembina pramuka. Pembinanya pembina pramuka namanya pelatih pembina pramuka. Yang memegang saka namanya pamong saka. Prasiaga itu berarti anak yang usia di bawah 7 tahun. Karena yang 7 tahun sudah masuk siaga. Kemudian yang kedua adalah kata kepramukaan. Tadi pramuka adalah anggotanya, sekarang kepramukaan. Nah, karena pramuka itu tadi adalah suatu organisasi pendidikan, ya, jadi pramuka itu adalah suatu organisasi pendidikan, bukan organisasi politik, bukan organisasi sosial kemasyarakatan, tetapi organisasi yang mengelola pendidikan. Maka kepramukaan itu adalah proses pendidikannya di dalam gerakan pramuka, namanya kepramukaan. Kalau tadi pramuka adalah anggotanya, kepramukaan adalah metode kepramukaannya, proses pendidikannya itu adalah kepramukaan. Tapi kalau gerakan pramuka adalah organisasinya. Organisasinya ada 2 kelompok besar. Kelompok komando tingkat nasional namanya Kuartir Nasional. Sekarang ketuanya adalah Bapak Irjen Budi Wasiso. Turun ke tingkat provinsi, ada 34 provinsi. Kita ikut provinsi Jawa Timur, namanya Kuartir Daerah Jawa Timur. Ketuanya kakak kita Arum Sabil dari Jember, ketua HKTI nasional. Kemudian turun lagi tingkat kabupaten kota, namanya Kuartir Cabang. Ketua Kuartir Cabang Pasuruan
Gus Kiai Haji Mujib Imron. Itu ketuanya. Turun lagi namanya sekretaris Kak Hilmi dan seterusnya. Turun ke tingkat kecamatan namanya Kuartir Ranting. Kemudian dari kuaran-kuaran itu turun ke namanya gugus depan. Gugus depan itu kalau dulu berdasarkan teritorial. Makanya dulu ada Mabisa, Majelis Pembimbing Desa. Maka gugus depannya di tingkat desa. Kalau di tingkat desa berarti siaga, penggalang, penegak, pandega, satu gugus depan. Tapi di era perkembangannya Pak Harto, supaya pramuka semarak, setiap sekolahan kudu ada gugus depan. Akhirnya muncullah gugus depan yang berpangkalan di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tenda terpanjang